Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Apa kabar pada pagi hari siang hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya rapikan dulu dulu ya sebelum belajar. Ibu mau nanya semakin kelas siapa yang tidak hadir lagi? Hadir semuanya. Hadir semuanya ya. Bagus ya kalian. Agi, Bu. Agi hadir, Bu. Oh, ada lagi nggak hadir? Apa dia? Agi pergi merale, Bu. Sampaikan materi kita ya, gimana aja? Iya, Bu. Nah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu tentang dampak ekonomi penjajahan Belanda di Indonesia. Coba perhatikan PPT di ini apa tulisnya? Dampak itu ada dua, itu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yang akan kita bahas itu dampak positifnya. Dampak positifnya, petani di Indonesia pada saat itu mengenal rempah-rempah yang terkenal di pasar internasional. Nah, sebelum Belanda ini masuk ke Indonesia, petani Indonesia itu hanya mengenal rempah-rempah yang ada di Indonesia saja. Nah, semenjak Belanda ini masuk, dampak positifnya itu mereka dikenalkan rempah-rempah yang ada di pasar internasional. Terus diajarkan cara bercocok tanam agar rempah-rempah yang ditanam ini membuahkan hasil yang banyak gitu. Dampak positif yang selanjutnya yaitu dikenalnya sistem ekonomi uang. Nah, sebelum Belanda ini masuk ke Indonesia itu masih melakukan sistem ekonomi itu secara tradisional, yaitu secara barter. Tahu kan barter? Barter itu tukar menukar barang untuk mendapatkan barang lainnya. Nah, semenjak Belanda ini masuk, mereka tuh punya sistem uang. Jadi untuk mendapatkan barang itu, mereka tinggal menukarkan uang dengan barang yang ingin mereka dapati. Gitu. Nah, selanjutnya itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu kemiskinan yang diakibatkan sistem tanam paksa dan sewa tanah. Nah, mereka ini mengalami kemiskinan ini dikarenakan mereka ini bekerja gitu sama Belanda, tetapi gaji yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, selain itu sesudah gaji yang sedikit mereka harus membayar sewa tanah pula, makanya kehidupan pada saat itu sangat menderita. Nah, dampak selanjutnya yaitu munculnya ekonomi kapitalis. Ada yang tahu apa itu ekonomi kapitalis? Silakan Isma. Sistem kapitalis yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap pelaku ekonomi dan minim campur tangan dari pemerintah. Nah, betul sekali. Sistem ekonomi yang kapitalis ini yaitu sistem ekonomi yang mereka ini mengatur sendiri gitu, campur tangan pemerintah ini sedikit gitu. Nah, jadi mereka tuh bisa menaikkan barang atau menurunkan barang. Misalkan mereka membeli dengan ke kita pada saat itu dengan harga yang sangat murah, tetapi mereka menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Jadinya ekonomi kita tuh tumpang tindih gitu. Nah, dampak selanjutnya yaitu praktik monopoli perdagangan ini membuat dunia ekonomi Indonesia tuh di kancah internasional tuh menurun. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu dengan kenapa Belanda melakukan monopoli perdagangan? Nike, silakan. Karena Belanda ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, betul. Salah satunya itu karena Belanda ini ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kalian tahu kan motif penjajahan masuk Indonesia itu ada 3, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, gold ini yang mereka cari kekayaan. Makanya mereka tuh melakukan praktek monopoli perdagangan agar uang yang masuk ke mereka ini selalu bertambah setiap apanya gitu. Setiap mereka membeli dengan harga murah, mereka jual lagi dengan harga mahal. Makanya monopoli perdagangan ini sangat mendapatkan untung yang sangat besar di pihak Belanda dan sangat untung yang sangat kecil bagi kita gitu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, menurut kalian penjajahan ini
menimbulkan banyak dampak yang mana, yang positif atau negatif kah? Negatif. Ya, menimbulkan, ya kenapa alasannya? Ada apa? Kenapa dia menimbulkan dampak yang negatif? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Karena penjajahan ini dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat besar bagi negara yang terjajah. Nah, betul sekali. Dampak buruk itu salah satunya itu di bidang ekonomi. Kalau di bidang lainnya itu melanggar HAM gitu, hak asasi manusianya dilanggar. Terus banyak kemiskinan. Selain itu penjajahan ini akan menimbulkan dampak traumatis bagi pihak yang terjajah ini. Anak-anak mereka itu akan trauma dengan apa yang mereka rasakan. Gitu. Nah, jika kita hubungkan pada saat ini, kan kita sama-sama tahu kalau Israel itu sedang berkonflik dengan Palestina. Menurut kalian itu penjajahan atau bukan? Penjajahan, kenapa? Karena menindas negara lain. Karena menindas Karena keinginan menguasai wilayah. Nah, itu karena adanya keinginan untuk menguasai wilayah. Kan penjajahan itu dasarnya kata kolonialisme. Artinya ingin menguasai daerah tersebut. Mereka Israel ini ingin menguasai daerah Palestina yang jelas-jelas itu tanah Palestina, makanya ini termasuk penjajahan. Nah, materi yang Ibu jelaskan tadi, menurut kalian kita ini bagus nggak kalau misalkan menjajah? Enggak kan? Ya. Nah, Ibu berpesan kepada anak-anak sekalian, jangan mau dijajah dan jangan mau menjajah gitu. Itu tuh akan menimbulkan efek yang buruk bagi orang yang terjajah dan sangat orang terjajah itu sangat menderita gitu. Makanya jangan menjajah dan jangan mudah sekarang ini kan ada ideologi baru atau apalah gitu kan yang menghancurkan kita. Jangan mau terjajah. Oke, Bu. Nah, kira-kira dari materi yang Ibu jelaskan, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Ini, silakan. Kenapa negara belakang itu lebih memilih Indonesia sebagai negara tantangan? Kenapa bukan negara lain? Nah, kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira dia memilih Indonesia? Kenapa bukan mungkin Amerika yang menjajah atau Cina mungkin yang kan beberapa Cina itu besar, beberapa bukan Cina. Kayak sumber daya alam. Kenapa? Karena kaya rempah-rempah. Itu karena Indonesia kaya. Karena Indonesia ini memiliki tanah yang subur, alam yang subur. Apapun jenis tanamannya bisa tumbuh di Indonesia. Makanya mereka itu menuju Indonesia untuk mendapatkan itu. Di negara mereka itu tidak bisa gitu. Mereka itu butuh rempah-rempah. Kan negara Eropa kan dingin. Makanya mereka tuh datang ke Indonesia mencari rempah-rempah itu untuk salah satunya untuk menghangatkan badan mereka, untuk obat-obatan gitu. Mungkin waktu kita sudah habis. Ibu minta kepada anak-anak minggu besoknya membuat resume tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.